Pemirsa, di sela pertemuan dengan Presiden PKS, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep meminta awak media untuk sabar saat ditanya apakah dirinya akan maju di pemilihan Gubernur Jakarta atau pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Sementara itu saat ditanya apakah dirinya merestui Kaisang maju di Pilkada Serentak 2024, Presiden Joko Widodo hanya menjawab tugas orang tua adalah mendoakan anaknya. Ketua Umum PSI yang juga putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, menemui Presiden PKS Ahmad Syahiku beserta jajarannya di kantor DPP PKS Jakarta. Pertemuan antara Kaisang dengan para petinggi PKS yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas kerjasama kedua partai politik pada Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Banten dan di Kabupaten Lebak. Baik Kaisang maupun Ahmad Syahiku menyatakan kerjasama PKS dan PSI terbuka untuk pilkada di berbagai daerah lainnya, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten atau kota. Saat ditanya apakah dirinya akan maju di pemilihan Gubernur Jakarta atau di Jawa Tengah, Kaisang meminta awak media untuk bersabar. Nanti wali kotanya dari PKS, wakil wali kotanya nanti dari PSI, tapi ya itu yang kita sedang jajaki semua, kita saling berkolaborasi untuk kebaikan bangsa ini, dan saya pribadi juga akan berkomunikasi dengan partai-partai yang lain terkait pilkada. Mengenai saya tadi, Jakarta ataupun Jawa Tengah, sabar. Pada waktu. Menyusul potensi Kaisang untuk maju di Pilkada Serentak 2024, Presiden Joko Widodo menyatakan tugas orang tua adalah memberikan doa terbaik untuk anaknya. Sang maju di Pilkada, apakah Bapak akan memberikan restu Pak seperti kepada Mas? Tugasnya orang tua itu hanya mendoakan. Sebelumnya dalam survei dirilis Indikator Politik Indonesia, dalam simulasi 10 nama, Kaisang Pangarep meraih elektabilitas tertinggi di Jawa Tengah. Dalam survei tersebut, Kaisang meraih 22,8%, disusul Kapolda Jateng Ahmad Lutfi 18,7%, dan mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin 12,7%. Sementara itu, nama-nama lain mendapat suara di bawah 10%. Tim Liputan Metro TV. Ya, pertemuan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dengan Presiden PKS Ahmad Syahiku membuat sinyal dukungan PKS terhadap Kaisang dan Bobi Nasution di Pilkada Serentak 2024. Kita akan membahasnya saat ini bersama dengan pengamat politik Ray Rangkuti. Selamat sore Bang Ray. Sore Bung. Apa kabar Bang Ray? Baik, alhamdulillah. Baik. Kalau kabar Bang Ray, baik. kalau kita bicara soal politik, tentu berbagai manuver kita pahami lah ya. Bagaimana satu kelompok bertemu kelompok lainnya, walaupun selalu disampaikan ke publik silaturahmi politik, padahal sedang mungkin bargaining politik, dan itu sah-sah saja. Tapi kali ini, PSI dan PKS, bagaimana Bang Ray Anda melihat ini? PSI dan PKS loh Bang Ray. Iya, saya kira mereka pertemuan-pertemuan itu belum mengindikasikan apapun ya, kecuali bahwa mereka bertemu, saling berkunjung gitu ya. Tapi itu penting tentu saja bagi partai-partai dan juga bagi bangsa ini untuk setidaknya mencairkan suasana yang dianggap. Kan sebelumnya ada peristiwa di mana salah satu petinggi PKS menyebut Kaisang itu disodorkan oleh Presiden ke partai-partai. Saya kira tensi itu mau diturunkan oleh mereka gitu. Tapi apakah kemungkinan pertemuan-pertemuan ini akan menjalin kerjasama di pilkada-pilkada? Bisa ya, bisa tidak. Gitu. Cuman kalau dilihat dari aspek kedekatan, ya jelas dua partai ini agak jauh ya sebetulnya gitu ya. Artinya hubungan mereka secara ideologis, hubungan mereka secara kultural, hubungan mereka juga secara visi politik saat ini agak jauh tuh gitu ya. Pak Jokowi dengan Kaisang, tentu saja PKS adalah orang yang mengoposisi Pak Jokowi selama hampir 10 tahun terakhir ini gitu. Jadi kalau keduanya ketemu, saya kira pertemuannya lebih karena ada titik temu di luar diri mereka. Jadi bukan karena mereka gitu loh. Misalnya kayak disebutkan misalnya kasusnya kan Banten. Banten itu ya ketemunya mungkin bukan karena mereka gitu, tapi karena di luar diri mereka gitu.
Jadi artinya ada Misalnya, pertemuan maksudnya di luar misalnya diri mereka itu Kaisang. apa, Bang? Kalau Di luar kasusnya diri mereka Banten apa? itu kan PSI dukung Andra itu didukung oleh Ya. Gerindra, gitu loh. Oh. Sementara Andra itu mengambil Dimyati yang orang PKS gitu. Jadi titik temu mereka itu bukan PSI dukung Dimyatinya, tapi PKS dukung Andra yang kebetulan berpasangan Didukung oleh dengan Gerindra. Dimyati yang orang PKS gitu loh kira-kira. Oke. Itu yang saya sebut kebetulan aja gitu. Jadi bukan karena memang itu kader PKS didukung PDI, didukung oleh PSI, itu kader PSI didukung oleh PKS gitu. Karena kalau kita lihat kronologis pertemuan ini memang lokasinya di DPP PKS. Ya. Tetapi artinya kan Kaisang dan PSI-nya datang ke DPP PKS. Bahkan ada yang membahasakan soan begitu. Tapi kalau kita runut sebenarnya cerita juga di belakangnya bahwa ada permintaan dari Presiden PKS yang minta ketemu dengan PSI ini. Artinya dua pihak ini sebenarnya yang menginisiasi pertemuan ini kan begitu. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan publik. Apakah mungkin karena ada Banten, konteks Banten sehingga ini ketemu dua titik ini. Tadi Bang Rey memang sudah menjelaskan sih, tapi artinya sangat tidak mungkin kalau memang PKS ansih kemudian berkoalisi dengan PSI. Itu agak sulit sekarang ini, walaupun itu konteksnya pilkada. Iya, kalau umumnya menurut saya tidak, meskipun ada nanti kasus-kasus yang spesifik ya, itu tidak bisa juga diabaikan. Misalnya katakanlah di Bekasi Jawa bagaimana, Tengah. Bekasi? Bagaimana? Bekasi bagaimana? Karena sedang penjajakan tuh Bekasi katanya. Iya, maksud saya ada. Kalau umumnya mungkin tidak, tapi ada kasus-kasus di mana secara spesifik mungkin dua partai ini akan ketemu gitu. Karena memang tidak ada lagi format yang memungkinkan mereka untuk mencari format yang lain gitu. Misalnya Jawa Tengah, ya di Jawa Tengah itu kan yang kita lihat dalam survei itu ya Kaisang yang paling tinggi. Nah PKS tidak punya kader sejauh ini di Jawa Tengah gitu. Dan boleh jadi mereka akan mendukung Kaisang karena itulah pilihan yang paling realistis mungkin bagi PKS. Jadi ini bukan kerjasama umum gitu. Jadi tetap ada kerjasamanya sangat terbatas gitu ya. Dan karena ada faktor-faktor di luar soal keinginan mereka untuk bertemu itu gitu. Misalnya Banten itu kan karena dipertemukan oleh dua kepentingan yang berbeda, yang sama, yang dari tokoh dua yang berbeda gitu. Kalau misalnya Jawa Tengah ya karena nggak ada lagi pilihan bagi PKS kecuali mungkin akan mendorong calon yang dianggap bisa memenangkan pilkada Jawa Tengah gitu. Jadi kalau ada alternatif, saya kira mereka akan sulit dipertemukan. Oke. Yang menjadi salah satu perbincangan kemarin dan bahkan disampaikan kepada publik ya, pada pers lah ya di saat itu adalah tentang Jakarta. Nah, tentang Jakarta ini positioningnya kan memang PKS jelas kalau banyak yang menganalisis sebenarnya sedang high call saja nih PKS begitu kan, awalnya mengajukan kader sendiri tapi kemudian direvisi mengajukan Anies dan cawagupnya adalah PKS dan sepertinya sampai di sini ini masih kukuh nih. Karena memang ada 18 kursi yang dimiliki oleh PKS walaupun syarat minimal itu kan 22 kursi untuk mengajukan calon sendiri. Nah, apakah ketemu dengan PSI ini menurut Anda? Ya, inilah salah satu contoh yang saya sebutkan tadi. Kalau tidak ada alternatif, mereka akan sulit ketemu. Nah, kalau kasus Jakarta ini menurut saya udah jelas lah bahwa PKS ya kan tidak menyertakan serta PSI kecuali PSI-nya sendiri yang akan datang. Ya artinya dalam konteks ini ya PKS tidak sedang menarik-narik PSI untuk masuk dalam koalisi yang mereka bentuk. Ya kecuali nanti misalnya PSI-nya sendiri yang mau datang mendukung calonnya PKS gitu. Dan saya kira agak sulit juga kalau itu dilakukan oleh PSI sendiri mendukung secara terbuka calonnya PKS, itu nampaknya agak sulit ya, mungkin diterima oleh warga PSI secara menyeluruh gitu ya. Nah, kasus Jakarta ini menurut saya menunjukkan kepada kita kesulitan mereka bertemu kalau ada alternatif gitu. Nah, apakah dengan begitu misalnya Kaisang akan maju atau tidak? Saya kira saya kira kita lihat di pertengahan Juli. Kalau sampai tanggal 15 Juli ini tidak ada
pernyataan apakah itu terbuka atau tersirat bahwa Kim akan mendukung Ridwan Kamil dan Kaesang, saya kira Kaesang tidak akan memilih Jakarta sebagai lahan bagi dia untuk ikut kompetisi pilkada gitu. Kalau sampai tanggal 15 Juli ya. Hitungan saya 15 Juli. Kalau udah di atas 15 Juli tidak ada semacam sinyal isyarat bahwa sinyal. Ridwan Kamil dengan Kaesang akan disatukan di Jakarta, saya kira formatnya udah akan berbeda. Ridwan Kamil akan di Jawa Barat, Kaesang mungkin akan di Jawa Tengah. Nah, saya kembali ke soal PKS dulu ini, karena PKS tiba-tiba mengajak atau ingin meluangkan waktu dengan PSI ini menjadi penting untuk kita bahas, Bang Rey. Ketika PKS disebutkan tadi sebenarnya pertemuan kemarin itu hanya untuk, tadi Bang Rey bilang begitu, menurunkan tensi karena sebelumnya ada politisi PKS mengatakan Presiden Jokowi sudah menitipkan nama anaknya kemana-mana. Dia ingin menurunkan tensi inilah dengan pertemuan kemarin. Tapi apakah hanya itu atau ada pertimbangan lain dari PKS sehingga kemudian seolah-olah atau mungkin faktanya kemarin terjadi pertemuan ingin membuka peluang kerjasama dengan PSI? Pertimbangan apa? Faktor apa yang Anda baca di belakang layar ini menurut Anda, Bang Rey? Enggak, kalau kerjasama luas menurut saya tidak ya, kecuali yang spesifik. Yang spesifik itu yang saya sebutkan tadi, karena memang tidak ada alternatif lagi kecuali ya harus bertautan di situ. Yang spesifik itu seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya di Banten, mereka bukan ketemu dengan PSI, ketemu dari pasangannya masing-masing gitu loh. Pasangan yang mereka jagokan masing-masing. Artinya bukan PSI dukung kadernya PKS atau pakai PKS dukung kadernya PSI, bukan gitu. Lalu kecuali Jawa Tengah. Apa kira-kira? Di Jawa Tengah itu adalah dipilih. Pertemuan kemarin apa goalnya dari PKS kira-kira? Kalau pertemuan kemarin itu sih menurut saya lebih menguntungkan PKS ketimbang PSI-nya gitu. Karena kenapa gitu? Karena PKS lebih banyak lebih mungkin bagi mereka untuk mendorong kader mereka yang kalau itu kemudian di daerah di mana PSI-nya kuat, artinya kan nama PKS-nya lebih baik sedikit sekarang dibandingkan yang sebelumnya gitu. Jadi ya pertemuan kemarin itu kalau kita buat persentase 60 di PKS, 40 di PSI-nya, karena PSI-nya saya lihat nggak mendapatkan apa-apa dari pertemuan kemarin, kecuali lagi-lagi ya bahwa Kaesang sedang menjajaki kerjasama di Jawa Tengah yang memungkinkan dia maju di mana nanti akan didukung oleh PKS. Di luar itu, menurut saya itu keuntungan politiknya diambil oleh PKS karena PKS jauh tentu saja lebih banyak ya dan lebih mampu mendukung kader tersendiri dibandingkan dengan PSI yang dengan cara begitu, kalaupun misalnya PSI tidak mendukung kadernya PKS di daerah tertentu, setidaknya ya kan kader PSI tidak menjadikan PKS semacam tanda kutip lawan politik mereka di daerah-daerah itu gitu. Oleh karena itu kalau kita bicara persentase keuntungan, ya PKS jauh lebih diuntungkan dengan pertemuan kemarin, kecuali lagi-lagi ya bahwa Kaesang sedang menjajaki kerjasama untuk dirinya maju di Jawa Tengah. Boleh nggak kemudian publik secara awam membaca pertemuan kemarin itu, katakanlah memang disebutkan membahas hal spesifik dalam konteks pilkada, tapi apakah mungkin bisa diartikan juga kecondongan alur politik PKS yang kemudian lebih akan sekarang berada di barisan gerbong lain, yakni mungkin di barisan Joko Widodo? Enggak akan sejauh itu. Tidak akan kalau sejauh itu kalau itu dilakukan oleh PKS sebelum pilkada, berat bagi PKS karena kecenderungan pemilih PKS itu ya berbeda dengan Pak Jokowi gitu. Oleh karena itu kalau mereka melakukan itu, ya bisa-bisa sebetulnya terjadi gejolak di lingkaran PKS-nya sendiri. Kecuali kerjasama dengan Pak Prabowo, itu dua hal yang berbeda. Itu artinya berbicara setelah Pak Prabowo dilantik. Tapi kalau bekerja sama dengan Pak Jokowi, saya kira enggak. Justru PKS itu mendapatkan suara besar karena oposisi mereka terhadap Pak Jokowi. Beda cerita kalau nanti misalnya dengan Pak Prabowo, itu lain lagi ceritanya tuh. Ya, paling signifikan kan kita bicara soal konteks pemilu Jakarta ya, pemilu gubernur begitu di Jakarta. Kita beberapa waktu yang sebelumnya mendengar Kaesang sebagai Ketua Umum PSI menyebut dia tidak keberatan kalau nanti akan
dipasangkan dengan Anies Baswedan. Beberapa politisi PSI juga menyebut tone yang positif lah kurang lebih terhadap Anies Baswedan. Padahal sebelumnya kan sangat mengkritisi ya saat berada di legislatif DPRD DKI begitu ya terhadap Anies Baswedan. Dan selalu politiknya selalu berseberangan dengan Anies Baswedan. Tapi tone positif itu muncul setelah Kaisang mengatakan. Tapi memang akhir-akhir ini kemudian juga dikoreksi oleh Kaisang sendiri dengan menyatakan bahwa dirinya berbeda dengan Anies. Nah, konteks hari ini ketika bicara peta dan PKS sudah menyebut pasangan nama begitu ya dan hanya tinggal butuh beberapa kursi saja sebagai syarat untuk bisa mencalonkan. Apakah ini juga sebuah bargaining position terhadap kita sebut ada mungkin PKB, kemudian PDI Perjuangan yang sekarang juga sedang mencoba untuk mematut-matutkan nama tertentu untuk bersama dengan Anies Baswedan. Apakah ini bisa sebagai sebut pertemuan dengan PS ini sebagai bargaining position juga? Kalau itu yang dimaksudkan oleh PKS terlalu mudah untuk dibaca dan tidak akan membuat katakanlah misalnya Nasdem, PKB atau mungkin PDI Perjuangan menghitung langkah-langkah yang dilakukan oleh PKS ini. Itu terlalu mudah dibaca. Kenapa saya kita terlalu mudah? Karena PKS sulit ketemu kalau itu di Jakarta gitu. Nah, oleh karena itu ya kalau target PKS itu misalnya memancing tanda kutip lah ya atau menaikkan pamor mereka di kalangan internal yang mendukung Anies sekarang, ya itu langkah yang kurang strategis justru gitu. Karena itu terlalu mudah dibaca, itu nggak akan membuat PKB bergeming misalnya ya kan, untuk katakanlah mengevaluasi pasangan yang didorong oleh PKS, yaitu pasangan Aman ini gitu, atau mungkin Nasdem sendiri, atau mungkin nanti PDI Perjuangan kalau Kaisang masuk gitu. Kalau itu target yang dimaksudkan oleh mereka di Jakarta gitu, itu satu. Nah yang kedua seperti yang saya sebutkan tadi, kalau sampai tanggal 15 ya Kaisang ataupun Kim belum memberikan sinyal yang kuat akan calon mereka di Jakarta, itu besar kemungkinannya adalah itu bukan Ridwan Kamil, itu bukan Kaisang. Artinya besar kemungkinan di Jakarta ini justru akan ada dua pasangan yang merupakan pasangan bukan Kaisang dan bukan Ridwan Kamil. Nah oleh karena itulah kalau dimaksudkan oleh PKS pertemuan itu dalam rangka mengangkat semacam wibawa mereka di tengah itu, yaitu yang saya sebut tadi keliru dan terlalu mudah untuk dibaca itu sehingga nggak akan membuat partai-partai yang lain itu akan melirik itu pertemuan yang katakanlah misalnya mengkhawatirkan posisi mereka di Anies gitu ya, atau mengkhawatirkan posisi mereka akan kehadiran tandingan baru gitu. Saya kira itu terlalu mudah dan terlalu mentah untuk dilakukan oleh PKS gitu. Tapi itu tidak mengganggu dan juga tidak mengganggu bagi PDIP, PKB begitu ya? Enggak. Itu yang saya sebut tadi karena sudah terbaca. Karena PKS di Jakarta itu khususnya agak sulit, satu ya, berjauhan dengan Anies, dan yang kedua agak sulit bertemu dengan PSI. Kalau kasus Jakarta. Oleh karena itu seperti yang saya sebutkan tadi itu, kalau di Jakarta, PKS bahkan tidak mengundang PSI untuk terlibat. Ya biarkan tuh gitu loh. Kecuali PSI sendiri yang akan menawarkan diri masuk ke PKS, itu lain cerita. Itu satu. Nah yang kedua, karena orang sudah tahu akan sulit mempertemukan PKS dengan PDI di Jakarta, tentu saya bicara Jakarta gitu, sehingga orang akan mengabaikan itu. Dan yang ketiga adalah tanggal 15 itu, kalau sampai tanggal 15 tidak ada sinyal yang kuat, Kaisang akan maju di Jakarta, besar kemungkinan Kaisang tidak akan di Jakarta, dan mungkin dia akan memilih Jawa Tengah. Dan Bang Rey, ini penting juga. Ya. Kalau melihat pernyataan Kaisang kemarin kan menyebut bahwa konteksnya masih Pilgub Jakarta ya. Menurut saya pribadi lebih elok kalau PKS mengusung Presiden PKS sebagai cagup, apalagi sebagai pemenang pemilu Jakarta. Padahal kita tahu PKS menyodorkan nama Sohibul Iman, bukan Presiden PKS begitu ya. Anies dan Sohibul Iman. Ini apa Anda membacanya pernyataan Kaisang ini kira-kira? Ya artinya saudara Kaisang itu menurut saya terlalu maju untuk mengemukakan hal yang seperti itu. Itu sebetulnya tidak tepat dikemukakan ketua partai politik untuk menyebut misalnya si A lebih tepat, si B lebih tepat.
itu kalau pengamat kayak kita boleh-boleh aja ya kan. Tapi kalau ketua partai, Anda ngurusin rumah tangga orang lain gitu loh kira-kira itu. Jadi kurang tepat itu disampaikan oleh Kaisang. Nah, saya kurang mengerti kenapa Kaisang menyampaikan itu. Untuk tata krama politik yang umum di kalangan kita itu bukan urusan ketua partai politik. Siapa yang mereka akan ajukan, apakah ketua partainya, apa sekjennya, apa bendaharanya, urusan mereka sendiri. Bahwa apakah Anda setuju atau tidak, ya tentu Anda juga bisa bersikap. Tetapi dalam tradisi politik kita, Anda nggak kurang etik kalau sampai mengemukakan bahwa sebaiknya yang maju adalah si A, sebaiknya yang maju adalah si B. Lebih-lebih kemudian kalaupun yang maju si A atau si B itu belum tentu dia dukung juga, gitu. Artinya belum tentu dia masuk dalam koalisi yang dimaksud. Kecuali misalnya dia mengatakan bahwa saya akan dukung koalisi kalau yang maju itu saudara A, misalnya begitu ya kan. Ya jelas itu sikap politik namanya. Gitu. Tapi kalau cuma mengatakan ya bagusan kalau ketua umumnya yang maju gitu ya, lalu apa gitu loh. Nah itu menurut saya kurang etik. Kecuali yang saya sebutkan tadi. Kami akan ikut koalisi PKS kalau yang maju itu adalah ini. Itu artinya bukan pernyataan pengamat, itu namanya sikap politik namanya. Pernyataan politik kalau gitu. Ya, walaupun juga sebenarnya pernyataan Kaisang tersebut dijawab juga oleh Presiden PKS, insya Allah kita terima masukan itu begitu, Bang Rey. Tapi Bang Rey ini ada yang menarik juga pernyataan dari pertemuan. Iya, ada yang menarik juga dari pernyataan kemarin dari Pak Saiku ya, pertemuan kemarin maksudnya. Dalam kesempatan bincang-bincang santai penuh kekeluargaan ini sebetulnya banyak titik temu yang insya Allah kami sepakati. Artinya memang pertemuan kemarin itu soal Pilgub Jakarta mungkin hanya gimmick disampaikan saat konferensi pers, tapi mungkin pembahasannya adalah berbagai daerah-daerah lain atau mungkin di luar pilkada. Mungkin nggak pembahasannya ini di luar soal pilkada? Saya tidak melihat, seperti yang saya sebutkan, saya tidak melihat itu di luar pilkada. Kalau itu konteksnya misalnya bergabung dengan koalisinya Pak Jokowi atau menurunkan tensi untuk tidak mengkritik Pak Jokowi atau menjadikan PKS di luar atau tidak lagi berada dalam barisan oposisi. Kalau konteksnya Pak Jokowi saya kira tidak. PKS akan tetap lebih baik dengan wajah lamanya, yaitu mengoposisi Pak Jokowi gitu ya. Kekuatan mereka akan di sana dan itu penting bagi mereka untuk menjelang pilkada yang akan datang. Justru sebaliknya kalau wajah mereka berubah, kelihatan lebih dekat dengan Pak Jokowi, misalnya tidak mengoposisi Pak Jokowi, besar kemungkinan pemilih mereka justru bertanya-tanya, ada apa dengan PKS, dan itu bisa menurunkan ya kan ketertarikan pemilih PKS terhadap PKS sendiri. Gitu. Tapi tentu sebatas Pak Jokowi. Adapun nanti Pak Prabowo presidennya mungkin hitungannya akan lain karena jelas posisi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo bagi PKS dua orang yang berbeda, dua presiden yang berbeda, sehingga pendekatannya juga berbeda. Satunya mungkin pendekatan ya berjauhan dan itu menguntungkan PKS terlihat dari hasil pileg yang kemarin gitu ya. Tapi kalau dengan Pak Prabowo bisa saja lebih dekat berbanding dengan Pak Jokowi. Oleh karena itu saya tidak melihat ada kerjasama, kalau di teks itu tadi disebutkan kerjasama dalam pengertian politik nasional kalau itu bersama dengan Pak Jokowi. Tetapi bisa saja kerjasama terbatas dan menurut saya lebih terbatas lagi kalau konteksnya di dalam pilkada. Kalau konteksnya PKS yang mendukung PSI, saya kira akan sulit kecuali di beberapa tempat khusus yang itu bisa kita hitung dengan jari. Tapi kalau PSI mendukung kadernya PKS, itu jauh lebih luas. Karena seperti yang saya sebutkan itu tadi, karena PKS jauh lebih bisa mendorong kadernya sendiri dibandingkan dengan PSI. Sehingga PSI punya kesempatan untuk mendukung ya kadernya PKS, dan dalam konteks itulah saya mengatakan tadi, dalam pertemuan ini sebetulnya lebih banyak menguntungkan PKS dibandingkan PSI-nya sendiri. Cuman saya khawatir, bayangan saya memang target PSI-nya cuma satu. Apa target PSI itu? Ya kalau kemudian Kaisang benar-benar maju di Jawa Tengah, mungkin Kaisang berharap PKS juga akan berada di dalam barisan yang mendukung dia gitu. Dan semua itu jawabannya kita tunggu tanggal 15 Juli seperti dugaan atau prediksi Bang Rey ya. Juli. Kalau tidak ada sinyal, besar kemungkinan Kaisang ada di Jawa Tengah gitu.
Nanti saya wawancara Bang Rey lagi kalau begitu, supaya kita tahu membuktikan 15 Juli itu seperti apa. Bang Rey, terima kasih atas analisis Sama-sama. politik Anda pada sore ini. Terima kasih. Salam sehat untuk Bang Rey. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.